Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di dapur Mama Abi. Kali ini Mama Abi mau berbagi resep dan cara membuat donat tanpa mixer dan cuma diaduk ulen sekedarnya aja, tapi hasil jadinya donatnya itu enak dan lembut banget. Lembutnya bisa bertahan sampai 2 harian dan ini layak banget untuk dijual. Jadi buat kamu yang mau usaha jualan donat dan belum punya mixer, jangan patah semangat, bisa pakai resep dan cara yang akan Mama Abi bagikan di video ini. Tonton sampai selesai ya. Baiklah teman-teman, ini bahan-bahannya, silahkan dicatat. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Siapkan wadah, masukkan 550 ml air, 150 gram gula pasir, 6 butir kuning telur, 4 sendok makan susu bubuk, 12 gram ragi instan, dan 3 sendok makan tepung terigu protein tinggi yang diambil dari total 1 kg tepung pada resep. Selanjutnya diaduk sampai gula dan juga raginya larut dan semua bahan tercampur rata. Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita diamkan sekitar 5 menit. Nah teman-teman, ini sudah 5 menit, lanjut aja, ini saya aduk-aduk sebentar, kemudian saya masukkan tepung terigu yang 1 kilo ya. Ini 1 kilo tepung terigu, tadi sudah diambil 3 sendok makan sebelumnya, dimasukkan kemudian diaduk rata. Ini terus diaduk rata dan nanti akan saya ulen manual menggunakan tangan. Dan karena sebagian besar bahan sudah dilarutkan seperti gula, ragi, susu, dan juga kuning telur, jadi saat mencampurnya dengan tepung ini mudah banget mengaduknya sampai rata ya teman-teman. Oh ya, kenapa saya membuat donat ini tidak menggunakan mixer? Karena mixer donat saya rusak dan hand mixer saya juga rusak. Dua hand mixer saya rusak karena saya pakai untuk mengadon adonan donat ya. Jadi ulirnya itu patah, 2 kali patah, 2 kali beli 2 kali patah. Jadi setelah itu saya beli mixer donat dan sekitar pemakaian 1 tahun juga rusak. Jadi saya siasati aja gimana caranya biar bisa tetap dagang donat. Akhirnya saya menggunakan cara dan teknik ini, jadi bisa tetap berjualan donat. Donatnya juga lembut untuk mengulen menggunakan tangan atau manual dengan tidak menggunakan mixer sama sekali. Oke, ini sudah diaduk rata. Selanjutnya kita diamkan adonannya selama 10 menit. Bisa dengan cara ditutup dengan serbet bersih atau ini saya menggunakan tutup panci untuk menutupnya. Kita diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit adonan sedikit mengembang, lanjut kita masukkan margarin dan juga garam. Diaduk rata, diuleni lagi. Jadi teman-teman, membuat donat itu mudah ya meskipun tanpa mixer. Asalkan teman-teman mau sedikit bekerja lebih keras ya, pastinya bakal lebih capek sedikit dan juga teman-teman harus lebih bersabar karena memakan waktu yang lama. Apalagi dengan cara saya seperti ini, di beberapa bagian saya mengistirahatkan adonan agar adonannya lebih lembut dan lebih enteng atau lebih ringan untuk diuleni selanjutnya. Baiklah teman-teman, ini adonannya udah oke, margarin dan juga garamnya udah tercampur rata. Selanjutnya kita tutup lagi adonannya dengan tutup panci, didiamkan selama 15 menit. Ini videonya saya percepat dan ini 15 menit kemudian adonannya udah sedikit mengembang dan adonannya jauh lebih lembut dan lebih lentur.
Oh ya teman-teman, jangan berekspektasi terlalu tinggi ya. Jadi ini adonannya nggak sampai mulus, apalagi bisa sampai widow pan, yang dimana kalau misalnya dibentangkan adonannya itu akan membentuk selapu tipis. Nah ini tampilan adonannya seperti ini, tapi ini udah cukup lembut banget ya. Apalagi ini diuleni manual dengan tangan tanpa mixer sama sekali. Dan kalau coba dibentangkan adonannya, nah seperti ini ya teman-teman. Nggak sampai mulus banget, nggak sampai window pan, tapi lumayan lah ya, cukup elastis, dan ini nanti hasil akhirnya bakalan lembut banget. Oke, selanjutnya adonan ini akan kita timbang satu persatu. Saya sudah siapkan silikon mat yang saya beri sedikit minyak goreng ya, agar nanti adonannya tidak lengket. Kemudian ini karena adonannya lumayan banyak, ada 1 kilo tepung adonan ya, dan saya takut overproofing, makanya ini saya bagi dua. Yang setengahnya adonan ini akan saya taruh di kulkas dulu. Dan saya akan menyelesaikan yang setengah adonannya ini. Baiklah teman-teman, kita timbang adonannya, masing-masing berat adonannya 40 gram. Oh ya, jangan salfok ya teman-teman, satu tangan saya memakai sarung tangan karena tadi mengulen adonan. Tapi untuk selanjutnya saya akan lepas sarung tangan saya, dan tentu saja saya sudah cuci tangan dengan sangat bersih menggunakan sabun cuci tangan. Dan kenapa saya tidak bisa menggunakan sarung tangan? Karena pada proses selanjutnya merounding adonan akan sulit dilakukan ya jika saya menggunakan sarung tangan. Baiklah teman-teman, di rounding adonannya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita diamkan adonannya. Jangan lupa untuk dibaluri tepung terigu agar adonannya tidak lengket. Nah ini adonannya saya taruh di nampan, nanti akan saya tutup plastik agar adonannya tidak kering. Kemudian saya istirahatkan sekitar 15 menit sampai setengah mengembang. Oke teman-teman, ini adonannya sudah setengah mengembang. Selanjutnya adonan ini akan kita cetak. Siapkan tepung terigu, kemudian ambil 1 bulatan adonan, baluri dengan tepung, kemudian kita cetak menggunakan cetakan donat. Ini saya menggunakan cetakan donat ring stainless ukuran diameter 8 cm seperti ini. Kemudian kita press, kita tekan bagian atasnya agar donatnya gepeng dan terbentuk rapi sesuai cetakannya. Nah kalau sudah selesai, tinggal diberi lubang bagian tengahnya, jadi deh. Dan untuk alas donatnya jangan lupa dibalur juga dengan tepung terigu agar donatnya tidak lengket saat mengembang ya teman-teman. Lakukan berulang sampai semua adonan selesai dicetak. Dan ini adalah semua adonan yang sudah selesai dicetak, termasuk setengah adonan yang saya simpan beberapa saat tadi di lemari es. Oke, kita akan proofing, kita tunggu sampai benar-benar adonannya mengembang dan siap untuk digoreng. Dan ini memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Oke teman-teman, sudah sekitar 1 jam donatnya sudah mengembang dan sudah siap untuk digoreng. Panaskan minyak goreng yang lumayan banyak agar donatnya pada saat digoreng bisa mengapung dan tidak menempel di dasar wajan. Kalau minyaknya sudah panas, settingan api kompor diubah jadi settingan api kompor yang paling kecil ya. Kemudian ini donatnya udah gembul banget, lanjut aja kita goreng satu persatu. Menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balikan aja ya teman-teman, agar donatnya tidak terlalu berminyak. Dan kalau bawahnya sudah coklat, lanjut aja kita balik satu-satu. Oke, ini bawahnya juga udah coklat lagi. Alhamdulillah udah mateng. Lanjut aja kita angkat. Teman-teman, saat mengangkat donat dengan peniris atau saringan, teman-teman bisa menghentakkan donatnya agar minyaknya turun ya, dan fungsi lainnya yaitu agar donatnya tidak kempes saat sudah dingin. Tapi kalau cuma berkerut sedikit itu wajar aja ya teman-teman, karena memang akan beda donat yang baru matang dengan donat yang sudah dingin ya. Kalau baru matang itu atau masih digoreng itu dia akan bulat sempurna, dan kalau udah dingin dia akan kerut sedikit, itu wajar banget. Oke, kita lanjutkan menggoreng. Nah, kalau saya lebih senang menggoreng donat yang kulit luarnya itu nggak terlalu coklat ya teman-teman. Dan kalau mau seperti ini, pastikan apinya kecil agar panasnya merata. Jadi meskipun nggak terlalu coklat donatnya, tapi donatnya sudah dipastikan pasti matang.
Oh, yang penasaran berapa total donat yang dihasilkan dari 1 kilo tepung? Ini donatnya jadi sekitar 50 sampai 60 pieces ya teman-teman. Oke teman-teman, selesai sudah menggoreng donatnya. Selanjutnya saya akan hias donatnya dengan diberikan coklat mesi sebagai toppingnya. Jadi donat yang saya buat ini adalah donat jadul ya teman-teman. Toppingnya itu cuma pakai margarin dan juga coklat mesis. Dan biar margarinnya gampang untuk dibuat olesan, margarinnya boleh diaduk dulu dengan sendok atau boleh dikocok dengan mixer. Nah, setelah lembut bisa langsung digunakan sebagai olesan untuk membuat mesisnya rekat ya. Dan untuk coklat mesisnya pastikan menggunakan coklat mesis yang rasanya enak dan tidak mengendal di lidah ya. Dengan begitu dijamin donat kamu yang udah enak makin enak lagi. Untuk yang penasaran gimana tekstur dari donatnya, ini saya ambil 1 donat dan saya akan belah. Wow, ini asli empuk banget ya teman-teman. Roti donatnya ini lembab, nggak kering, dan ini lembut banget. Rasa dari donatnya aja udah enak, apalagi ditambahkan dengan topping mesis yang berkualitas baik. Makin yummy lagi. Baiklah teman-teman, sekian sudah video membuat donat dengan cara diulen manual. Jadi untuk teman-teman yang mau jualan donat tapi belum punya mixer, mulai sekarang bisa dong berjualan donat pakai cara ini. Oke, saya mau lanjut antar pesanan donat saya ke pelanggan. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.